Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 5. Today we will present about uji normalitas and uji homogenitas dengan kelompok kami. Next, Mbak. Ada Fatimatu, Ayu Farah, dan saya Martin Febiandra, serta teman saya Syarifah Fazira. Next. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Next. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data peneliti tersebut bisa dibilang berdistribusi normal, dan jika sebaliknya atau lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tersebut tidak berdistribusi normal. Cara melakukannya, uji normalitas yang pertama, siapkan data yang akan diuji, lalu buka SPSS. Yang ketiga, klik variable view, lalu klik data view, analyze, lalu descriptive statistic, lalu explore. Jendela explore, klik plot pada jendela explore dan centang normality plot with test. Hasil pengujian ditampilkan pada jendela output. Jadi pada jendela ini kita bisa melihat hasil dari uji normalitas tersebut apakah normal atau tidak. Oke, untuk selanjutnya kita akan memulai praktek SPSS. Untuk pertama, kita akan menguji tes normalitas. Dan untuk hal ini, kita sudah mempunyai nilai yang tertera, dan di sini ada dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Masing-masing ada pretest dan posttest. Sebelum mulai ke SPSS, kita mengkodekan ini terlebih dahulu ya. Untuk pretest kita kode menjadi 1, posttest menjadi 2 untuk kelas kontrol. Dan kelas eksperimen pretestnya kita kode menjadi 3 dan posttest kita kode menjadi 4. Jadi nanti ini kita blok semua sampai bawah dan lalu kita kode menjadi 1. Begitupun seterusnya berurutan. Kelas kontrol pretest kodenya 1, kelas kontrol posttest kodenya 2, kelas eksperimen pretest kodenya 3, kelas eksperimen posttest kita kode menjadi 4, dan nanti akan menjadi seperti ini ya teman-teman, sampai 4. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut untuk ke SPSS. Yang pertama, kita di SPSS ini, untuk bagian bawah kita bisa lihat di sini ada data view dan variable view. Untuk pertamanya kita ke variable view terlebih dahulu ya. Lalu kita bisa tulis di sini hasil. Dan keduanya kita bisa tulis kelas. Sudah seperti ini. Dan untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Semuanya kita ubah menjadi 0. Dan untuk label kita bisa tulis di sini seperti judul yang tadi, hasil tes bahasa Inggris. Dan untuk kelasnya kita tetap tulis kelas. Dan ada perbedaan di sini, kita bisa ke value. Untuk value di hasil bisa kita nonin aja. Terus yang di bagian kelas itu kita bisa klik angka 3 yang di samping tadi. Seperti yang sudah saya bilang yang tadi ini, value 1 untuk pretest kelas kontrol. Seperti yang sudah kita kodein tadi ya teman-teman, kontrol.
Kita pencet add. Begitupun selanjutnya untuk value 2 berarti post test kelas kontrol. Untuk value 3 pretest kelas eksperimen. Dan untuk terakhir, value 4 kita tulis di sini post test kelas eksperimen. Kita pencet add, lalu klik OK. Untuk measure di sini kita bisa, untuk hasil kita bisa pilih scale dan kelas, kita bisa pilih nominal. Lalu berikutnya kita bisa ke pojok kiri bawah, pencet data view. Sudah seperti ini. Jadi kita punya dua sisi hasil dan sisi kelas. Selanjutnya kita pergi lagi ke Excel dan mengkopas nilai dan kode yang telah kita buat tadi. Kita kopas, berlanjut ke SPSS lagi, lalu kita tempelkan di sini. Sudah seperti ini ya teman-teman, jadi sesuai seperti yang tadi untuk kelas 1 berarti pretest kelas kontrol, kelas 2 post-test kelas kontrol, kelas 3 pretest kelas eksperimen, dan kelas 4 itu post-test kelas eksperimen. Untuk analisisnya, kita bisa pencet di analyze, lalu pergi ke descriptive statistik, lalu kita bisa klik explore. Nah, di sini kita bisa untuk hasil tes bahasa Inggrisnya kita pindah ke dependent list, dan kelasnya kita pindah ke vector list. Sudah seperti ini, lalu kita bisa pencet plots. Nah, di sini karena kita mau mengecek tes normalitasnya, berarti kita harus mencentang ini terlebih dahulu. Normality plot with test. Continue, lalu klik OK. Dan di sini kita menunggu hasil output dari tes normalitas yang telah kita kerjakan tadi. Untuk hasilnya kita bisa lihat di sini ada test of normality, dan untuk menghasilkan kesimpulannya ini bisa dilihat di sini teman-teman di sigma, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, kalau 0,0,5 berarti hasilnya lebih dari 0,05 berarti hasilnya normal, dan untuk yang tidak normal berarti dikurang dari 0,05. Di sini kita bisa lihat ada 0,00 berarti hasilnya tidak normal ya. Dan untuk kalau hasilnya tidak normal, kita bisa lanjut ke analisis non-parametrik. Nah, di sini tidak hanya satu, di tes normality ini kita punya dua output, yaitu output dari Kolmogorov, Smirnov, dan Sapirowil. Jadi seperti itu untuk hasil tes normalitas. Oke, selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari variasi yang sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalkan t-test dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Uji homogenitas adalah suatu selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari 0,05, maka distribusi data homogen. Kemudian sebaliknya, jika nilai signifikansi atau sigma lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Berikut tata cara uji homogenitas. Yang pertama, siapkan data yang akan diuji.
Kemudian buka program SPSS pada komputer, lalu klik variabel view di bagian pojok kiri bawah. Selanjutnya, ubah pada bagian name, desimal, label, values. Selain itu abaikan, biarkan tetap default. Yang ketiga yaitu masukkan data pada data view. Setelah itu klik analyze, descriptive statistic, and then explore. Yang keempat, dependent list, hasil belajar, faktor list, kelas. Kita masukkan di situ. Setelah itu klik plots. Nah, nanti akan muncul hasil dari uji homogenitas ini. Apakah uji tersebut normal atau homogen atau tidak homogen. Untuk selanjutnya kita akan praktek homogenitas. Yang pertama kita harus menyiapkan data yang akan kita uji dan juga membuka SPSS-nya. Jadi ini adalah data yang akan kita gunakan untuk menguji homogenitas. Yang pertama kita mempunyai kelas kontrol, ada pretest dan juga posttest. Lalu selanjutnya kita juga ada kelas eksperimen di pretest dan posttest. Namun seperti uji normalitas, kita juga perlu memberikan kode untuk setiap kelasnya. Untuk uji kali ini kita akan menggunakan posttest ya. Di kelas kontrol kita beri kode 1 dan untuk kelas eksperimen kita beri kode 2. Dan ini adalah hasil yang sudah kita list diambil dari nilai data posttest, yaitu ada 30 nilai dari uji posttest kelas kontrol, kita beri kode 1, dan selanjutnya juga ada uji eksperimen di posttest, kita beri kode 2. Selanjutnya kita hanya perlu meng-copy paste dari data tersebut. Dari data ini kita perlu mengcopy dan juga kita mempastenya di aplikasi SPSS. Lalu selanjutnya kita buka SPSS, kita buka di data view, kita pastekan data kita tadi ke kolom paling atas. Kita paste. Lalu akan muncul data seperti ini ya, ada var 1 dan juga var 2. Lalu untuk datanya juga masih 72,00. Lalu setelah ini kita dapat menggantinya dengan membuka di variabel view agar mudah dibaca. Yaitu var 1 tadi merupakan hasil belajar, maka kita tulis hasil. Lalu untuk kolom kedua itu varian 2 itu untuk kelasnya atau kodenya, kita tuliskan kelas. Lalu selanjutnya untuk agar data kita mudah dibaca ya, kita bisa merubah angka 2 ini menjadi 0. Yang bawahnya juga sama, kita ganti menjadi 0. Lalu untuk labelnya ini kita bisa mengisi dengan kolom pertama itu hasil belajar bahasa Inggris. Kita tulis hasil belajar. Dan untuk yang kolom kedua yaitu kelas. Namun karena untuk data di kelas kita menggunakan 2 kode, yaitu kode 1 dan kode 2, kita dapat merubahnya, mengkategorikannya di bagian value di sini. Untuk bagian kelasnya, kita bisa mengklik 3 titik yang ada, lalu akan muncul seperti ini. Untuk value atau kode yang 1, itu merupakan kelas, kita bisa melihat di sini ya, untuk kode 1 yaitu kelas kontrol dan untuk kode 2 yaitu kelas eksperimen. Kita bisa menuliskannya di sini.
kode 1 kelas kontrol, lalu kita klik add, lalu untuk value kedua atau kode 2 yaitu untuk kelas eksperimen. Lalu kita klik OK. Oke, kita ulangin ya. Untuk value kedua, kita tuliskan ke kelas eksperimen. Setelah itu jangan lupa untuk klik add di sini, sehingga sudah ada kode 1 untuk kelas kontrol dan kode 2 untuk kelas eksperimen. Setelah itu kita klik OK. Jika sudah begini, kita bisa melihat dari data view, ini sudah bisa lebih dibaca dengan mudah ya, karena kita bisa melihat hasil di kolom pertama dan kelas di kolom kedua dengan ada kode 1 dan juga ada kode 2. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah siap untuk menganalisis atau uji homogen. Yang pertama, kita bisa klik analyze, lalu kita bisa klik compare means. Untuk uji homogenitas ini kita menggunakan one way ANOVA. One way ANOVA, klik. Lalu kita akan melihat tabel seperti ini ya. Kita bisa mengkategorikan hasil belajar dan juga kelas. Untuk hasil belajar kita masukkan di kolom dependent list, klik dan juga arah panah yang atas. Lalu untuk kelas kita masukkan di faktor. Setelah itu kita bisa memilih option di sebelah sini. Lalu kita bisa mencentang homogeneity of variant test karena kita akan menguji homogenitas. Selanjutnya kita klik continue, lalu klik OK. Kita bisa menunggu, dan ini merupakan uji homogenitas, hasil dari uji homogenitas dari data yang ada tadi. Kita bisa melihat di sini dari nilai signifikan ya. Setelah kita mendapatkan hasil dari uji homogenitas, kita bisa menarik kesimpulan dari data ini. Menurut data keputusan uji homogenitas, yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai data homogen. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak homogen. Maka jika kita menyimpulkan dari data ini, kita bisa melihat dari base mean signifikansi yaitu 0,073. Sehingga 0,073 ini merupakan data signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data yang kita miliki merupakan data yang homogen. Selanjutnya untuk analisis yang selanjutnya kita bisa menggunakan parametrik. Baik, sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.